Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Istiqomah yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah turunkan, Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga bisa atau dimudahkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berjalan menuju ke masjid, melaksanakan ibadah, kemudian meningkatkan iman dan takwa. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bersyukur kepadanya, kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut di dalam kehidupan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini tema kita tentang 6 keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus ke dunia ini sebagai nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelah itu. Maka keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keutamaan yang Allah berikan berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Bahkan keutamaan nabi, Allah memberikan keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi terdahulu karena panjangnya misi risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam hadis ini. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan hadis yang hampir senada dengan ini, maka 6 angka berapapun itu bukan pembatasan, tetapi ini merupakan penyebutan Nabi terhadap beberapa hal yang ingin disampaikan, tetapi bukan ke-6 hal ini saja, karena keutamaan Rasulullah SAW ini begitu luar biasa banyaknya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kaffah wa khutima biyan nabiyyun. Rawahu Muslim. Yang artinya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi kelebihan atas para nabi dengan 6 perkara. Aku diberi jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas tetapi padat makna. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut dalam diri musuh. Dihalalkan untukku rampasan perang, dijadikan tanah untukku sebagai alat bersuci dan tempat sholat. Serta aku diutus kepada makhluk seluruhnya, dan para nabi ditutup dengan diriku." Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita harus menyadari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bashar, adalah manusia. Tetapi manusia yang Allah berikan wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Nabi di dalam Quran, annama Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Jadi Nabi menyampaikan seperti itu. Saya ini seperti dengan kalian. Seperti dengan manusia pada umumnya, dari penciptaan, dari pertumbuhan, dari kemudian perjalanan hidup, kemudian dari datangnya kematian, itu sama dengan yang lain. Tetapi yang membedakan adalah yuha ilayya. Tetapi manusia ini yang bernama Muhammad ini Allah berikan wahyu. Nah itu. Di satu sisi ada persamaan dengan manusia pada umumnya, tetapi tidak bisa kemudian disamakan karena Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kemudian kita melihat karena Nabi itu Rasulullah sendiri menyatakan dalam Quran itu ana basyar, saya adalah manusia, maka Nabi begitu menyelami para sahabatnya. Kan pada waktu itu orang Arab mengatakan, kenapa kemudian diutus utusan atau nabi dari bangsa kami sendiri? Kenapa tidak dari malaikat? Susah Pak, kalau dari malaikat itu nggak ada kortingan itu. Jadi kalau malaikat dapat perintah dari Allah, salat 5 waktu tepat waktu, ya sudah tepat waktu, nggak ada korting-kortingan. Kemudian udahlah nunggu 5 menit, 20 menit, 30 menit. Itu kalau malaikat ya harus jam segitu, karena perintahnya seperti itu. Itu malaikat. Tapi begitu yang diperintahkan adalah bashar, adalah manusia, menyelami sahabatnya. Begitu kemudian ada hal-hal yang tidak dilaksanakan secara sempurna, itu kemudian ada dispensasi. Ya, seperti kisah Ramadan ya, ketika bulan puasa ada salah seorang sahabat yang keterusan, kebablasan gitu. Sudah kadung berhubungan dengan istrinya siang-siang hari. Bukan malam. Malamnya uhillat lakum lailatus shiyamir rafatu ila nisaikum. Kalau malam hari boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung ini menjelang Ramadan ya, 2 bulan lagi ya. Itu malam boleh berhubungan dengan istrinya, boleh. Jangan kemudian Ramadan 1 bulan penuh full puasa siang malam. Itu ternyata ada yang memahami seperti itu, Pak. Itu dulu pas saya ada kajian di RRI itu ada yang nanya seperti itu, yang istrinya yang protes. Dikira puasa siang dan malam. Padahal Quran jelas uhillat lakum lailatus syiyam. Dihalalkan pada kalian untuk berhubungan suami istri lailatus syiyam, malamnya puasa. Nah, itu boleh. Tapi kalau siang hari total tidak boleh. Tahan sebentar, Allahu Akbar, beduk maghrib boleh, Pak. Salat saya. Nah, itu ada sahabat yang kebablasan, akhirnya mengadu kepada Rasulullah, saya sudah berhubungan dengan istri saya. Kata Nabi, puasa 2 bulan. Nah, Nabi sebulan saja nggak kuat, baru berapa hari aja sudah nggak kuat, apalagi 2 bulan. Nanti berapa kali saya harus kena seperti ini? Ya sudah, kalau seperti itu memberi makan 60 fakir miskin. Rasulullah, saya ini miskin. Wah, kacau kan, Pak? Udah nggak punya apa-apa, nekat gitu, Pak. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Ya sudah. Akhirnya Nabi masuk ke dalam rumah, ambil 1 karung kurma. Ya sudah, kalau begitu
kamu bawa kurma ini bagikan ke fakir miskin yang ada di sekitarmu. Rasulullah, samping rumah saya nggak ada yang miskin, paling miskin ya saya ini, saya itu selalu diberi sama orang. Wah ini kan kacau Pak. Nekatnya luar biasa. Nek duwe apa-apa rada nekatnya cek mending gitu loh. Nah, akhirnya kata Nabi apa? Ya sudah, kamu bawa pulang. Korma bawa pulang, makan untuk kamu dan keluargamu. Nah, itu kalau malaikat nggak seperti itu. Maka begitu malaikat dapat perintah oleh Allah, wahai yang malaikat pencabut nyawa sinten Pak? Israel nggih. Malaikat Israel, itu si fulan sudah waktunya jam 19:05 di tempat ini, di tempat yang kadang-kadang mustahil. Kan ada cerita malaikat itu bingung dia. Orangnya masih di tempat yang jauh pada zaman Nabi Sulaiman itu kan. Kemudian kenapa Allah perintahkan saya untuk mengambil nyawanya bukan di sana, tetapi di tempat yang jauh? Malaikat bingung ini bener enggak nih perintahnya? Nah, orang tadi ternyata takut Pak. Wah sudah jadwalnya meninggal, wah takut ini. Akhirnya dia lari, pergi, ternyata perginya ke tempat itu. Wah ini kata malaikat, bener kata Allah. Maka orang berlindung dari tempat yang seketat apapun, sehebat apapun, itu kematian tetap datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun dalam benteng yang kokoh. Kata malaikat kalau sudah jam segitu ya sudah jam segitu. Itu malaikat. Nah, maka basyariah Nabi ini mempunyai fungsi yang luar biasa dalam dakwahnya. Nabi menyelami siapa yang diajak bicara. Kapan Nabi kemudian harus keras? Kapan Nabi kemudian harus berlembut hati? Kapan kemudian Nabi memaafkan? Kapan Nabi kemudian sudah mempunyai tekad kemudian tetap harus jalan? Bagaimana Nabi menghadapi sahabat-sahabatnya? Kan ketika perjanjian Hudaybiyah, mungkin ini berapa kali kami sampaikan, sudah ada buat klausul perjanjian. Kata sahabat yang lain, wah ini perjanjian merugikan kita. Kita nggak bisa beribadah ke Masjidil Haram. Kemudian kalau ada umat Islam yang kemudian orang Mekah Islam kemudian ke Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah, dan berbagai macam isi perjanjian yang seakan-akan merugikan umat Islam. Maka para sahabat protes, Rasulullah ini perjanjian ini merugikan kita. Nabi kemudian bertanya balik, apakah kalian yakin bahwasanya saya adalah Rasulullah? Iya, Anda Rasulullah. Kalau begitu kenapa kemudian ada penolakan ini? Ya kalau yakin saya adalah seorang nabi, ya sudah terima. Nah, maka kemudian sahabat terima, begitu terima, kemudian karena nggak jadi masuk Mekah, kan harus tahallul. Nabi perintahkan sahabatnya, ayo, karena kita tidak bisa masuk Mekah, kita sudah berihram, tahallul. Sahabat nggak ada mau tahallul karena kerinduannya untuk masuk ke Masjidil Haram sudah sangat tinggi. Nah, akhirnya Rasulullah kembali masuk ke tendanya mengeluh kepada istrinya, Ummu Salamah kalau tidak salah. Ini gimana ini? Sahabat yang saya perintahkan nggak mau. Nah, istri itu mempunyai sebagai seorang penasehat yang luar biasa. Kata Ummu Salamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda keluar tenda, kemudian Anda tahallul dan kemudian potong binatang yang sudah dibawa, tanpa kemudian bicara. Akhirnya Rasulullah keluar, potong rambut, kemudian potong kambing. Akhirnya sahabat semua mengikuti tanpa ada bicara sedikit pun. Nah ini kemanusiaan atau basyariah seorang utusan Allah ini. Nah, maka ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat dalam banyak sabdanya dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, bagaimana menghadapi banyak orang dengan begitu luar biasa. Nah ini seperti itu. Sama seperti Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi ini mengharapkan
mengharapkan para pembesar atau orang-orang penting di Mekah pada waktu itu untuk masuk Islam. Akhirnya dibuat pertemuan. Ketika sedang bertemu dengan orang-orang yang penting itu, tiba-tiba ada sahabat yang buta datang. Begitu melihat sahabat seperti itu, Rasulullah merasa terganggu. Jadi Nabi merasa terganggu, sehingga Nabi ekspresi wajahnya Nabi itu kecut, datar. Kemudian pokoknya nggak senang lah. Padahal orang buta ini datang untuk belajar tentang Islam. Yang diharapkan ini sebenarnya, mohon maaf, kalau dalam strata masyarakat orang buta, kemudian mungkin juga miskin, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya adalah orang-orang hebat ini. Tetapi karena Nabi kemudian mengecewakan orang ini, dalam pandangan manusia nggak punya apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa, ini kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat, ada yang tahu? Mungkin nanti takmir bisa memberi hadiah. Ada yang tahu? Dalam clue-nya dalam juz 30. Juz 30, Pak. Setelah surat An-Naba apa? Setelah surat An-Nazi'at apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Seseorang yang bermuka kecut dan memalingkan mukanya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika orang buta datang. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nanti ini bisa dibaca dalam surat Abasa. Nah, itu apa yang terjadi, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda kemudian memalingkan muka dari orang yang sangat membutuhkan Anda? Kemudian lebih mementingkan orang yang belum tentu mereka ini akan menerima ajakan Anda, gitu. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ini perjalanan Nabi, seorang manusia tadi. Tetapi kemudian jangan meremehkan, Nabi kan manusia, bisa salah. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di media sosial kita, jadi sisi kemanusiaan Nabi ini kemudian dijadikan bahan ejekan, olokan luar biasa. Itu luar biasa. Nabi menikahi istrinya Aisyah dalam usia masih muda. Kemudian Nabi mempunyai istri sekian. Kemudian rampasan perang juga, mungkin pernah disampaikan oleh Pak Kiai di sini. Dan banyak hal. Nah, sisi kemanusiaan Nabi inilah yang kemudian menjadi celah mereka. Padahal sisi kemanusiaan ini sangat kita butuhkan. Coba kalau tidak ada sisi kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi mendapatkan wahyu sholat itu, terlepas dari itu hadisnya lemah atau tidak, tawar menawar sholat itu, pertama dapat diwahyukan berapa rakaat Bapak Ibu? Kira-kira kalau 50 rakaat dalam sehari semalam pripun? Wah, pusing Pak. Untung Nabi balik lagi. Kata Nabi Musa ya, balik, umatmu gak akan kuat. Nah, sampai akhirnya 5. Pusing satu hari aja satu. Jadi 5 kemudian disuruh balik lagi, umatmu masih gak kuat. Saya malu lah, saya malu. Jadi malu lagi untuk minta pengurangan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itu ya, kita harus menyadari itu. Maka jangan heran ketika Rasulullah meninggal, sahabat lupa sisi kemanusiaan seorang utusan ini. Nah, begitu Rasulullah meninggal, beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab mondar-mandir di depan rumahnya Nabi sambil membawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, meninggal, saya akan penggal kepalanya. Dia hanya pergi 40 hari sebagaimana perginya Musa.
dan dia akan kembali. Wah, namanya Umar sudah bawa pedang, ya sahabat diam semua. Sampai akhirnya datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar masuk ke rumahnya Nabi, dibuka kainnya, kemudian dicium keningnya, kemudian engkau harum ketika masih hidup dan ketika sudah tiada. Baru kemudian Nabi keluar, Abu Bakar keluar hanya menyampaikan ayat tentang bahwasanya Rasulullah itu seperti nabi-nabi terdahulu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh kalian akan kembali kepada kekafiran? Nah, kata Abu Bakar seperti itu. Maka begitu mendengar ayat itu, Umar dan sahabat yang lain mengatakan, seakan-akan kami baru mendengar ayat itu turun. Padahal mereka hafal. Tapi saking sedihnya tidak terimanya Nabi meninggal itu sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, apa saja kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada nabi-nabi yang lain? Yang pertama adalah u'titu jawami'al kalim. Nabi itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat merangkai kata sedikit tetapi padat makna. Di situ saya tulis qalilul lafzi katsirul ma'ani. Sedikit tapi padat. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Akhirnya para ulama fikih menjelaskan tentang hadis ini. Satu tapi mempunyai makna yang luar biasa. Contoh lain, Nabi menyampaikan ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Tapi kalau kita beragama tidak mau menasehati dan tidak mau dinasehati, hakikat agama hilang. Gitu, Pak. Jadi agamanya seperti itu. Jadi agama itu isinya salah satunya adalah doktrin. Kalau ada manusia tidak mau didoktrin, maka sebenarnya dia sudah didoktrin untuk tidak mau didoktrin. Bagaimana kemudian masalah keyakinan, masalah akidah kalau bukan doktrin? Kalau bukan bahwasanya ini adalah sesuatu kepastian, kan begitu. Kemudian ada hadis lagi mudah. Ini apalagi ibu guru itu hafal. Atau yang punya anak kecil, baik orang tuanya maupun kakek neneknya kadang-kadang hafal. Di sekolah-sekolah Islam itu kan sering dihafalkan hadis. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Iya kan di TK-TK Islam kan semua itu. Apalagi saya setiap hari dengar bu guru baca hadis di sini, baca Asmaul Husna sini, setiap hari Pak saya dengar. Kencang itu. Al-muslimu akhul muslim. Dan banyak hadis yang lain itu kan pendek-pendek gitu. An-nadzafatu minal iman. Atau at-tuhuru syatrul iman. Itu pendek tapi padat makna. Nah, ini kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu kalau khutbah, sahabat hafal, Pak. Karena Nabi kalau khutbah itu enggak panjang. Nah, itu. Tapi nanti jangan protes, Pak, kalau pas saya khutbah Jumat, wah kalau khutbah dowo. Jadi Nabi itu memang sebenarnya khutbah Jumat memang harusnya pendek, ayat yang dibaca panjang. Tapi ya nggak apa-apa. Khutbahnya panjang, kemudian bacanya suratnya panjang nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Nah ini, Pak. Aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tanamkan pada hati musuh. Jadi Nabi ketika pertama kali membuat pasukan di Madinah, mungkin sebelum perang Uhud itu kan sudah ada itu, sudah ada pasukan-pasukan kecil. Tapi kan sebelum perang Badar maksudnya,
Pertama kali perang Badar. Itu sebenarnya kalau kita membaca sejarah, ada penasehat orang Quraisy itu sudah bilang, ndak usah dilanjutkan. Kalau kalian kalah akan malu. Itu sudah ada, Pak. Karena pada waktu itu kan mencegat perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Begitu barang-barang mereka ini sudah lolos, maunya para penasehat ini, sudah, nggak usah perang, kita pulang. Wong yang dikejar aja sudah nggak ada, sudah lolos sampai Mekah. Apa yang kita cari lagi? Tetapi para orang-orang yang sombong, pimpinan yang sombong itu, gitu tanggung sampai sini. Mesti kita menang, jumlah kita pasti lebih banyak. Benar. Sampai sana intinya kemudian terjadi pertemuan, kalah kocar-kacir luar biasa. Dan itu rasa malu yang luar biasa yang dialami oleh orang Mekah pada waktu itu. Kemudian ketika perang Uhud, mereka membawa pasukan lebih besar lagi. Dan beberapa perang selanjutnya. Perang Tabuk misalnya, perang yang tidak terjadi peperangan, tetapi orang Romawi takut, Pak. Musim kemarau sangat panas sekali. Kemudian Nabi mempersiapkan pasukan. Tapi Nabi memberi syarat, yang boleh berangkat, yang punya kendaraan dan punya perbekalan. Yang tidak punya nggak boleh. Sehingga banyak orang-orang yang tidak mampu itu merengek kepada Rasulullah, mbok kami diikutkan perang. Nggak bisa. Mobilnya nggak cukup. Bensinnya hanya bisa yang berangkat yang urunan. Kalau kamu nggak bisa urunan, nggak bisa. Gitu. Saya punya kuda ini, ya kudamu ini kurus. Itu baru sampai keluar Madinah sudah nggak kuat. Malah bikin beban. Akhirnya sudah terkumpul pasukan, berangkat. Belum sampai Tabuk, orang-orang Romawi juga sudah berangkat. Tapi begitu mendengar Nabi kemudian berangkat, mereka berpikir panjang. Musim seperti ini, dengan keterbatasan mereka, kalau secara ini mereka pasti menang. Ini mereka berangkat, berarti nggak main-main ini. Dan yang berangkat mesti bukan pasukan biasa. Mungkin kalau sekarang pasukan khususnya, pasukan elitnya. Belum terjadi peperangan mereka balik, Pak. Tidak terjadi peperangan. Itu dengan pasukan Romawi pertama kali pada waktu itu. Maka di dalam Quran Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Umat Islam kalau mempersiapkan diri itu dalam banyak hal itu tidak lengah, tidak main-main, itu orang sudah kagum dan kemudian khawatir. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kemudian yang dimiliki umat Islam agak mencorong sedikit, itu sebenarnya orang lain pada takut, khawatir. Maka kemudian ditiupkanlah isu terorisme, intoleranisme, kemudian luar biasa. Apalagi ini menjelang 2024, hati-hati. Karena sekarang di media sosial yang mendiskreditkan Islam luar biasa. Ada yang agak rame itu salah seorang public figure yang mungkin masih baru lah. Ini kok saya lihat di YouTube ini kok rame gitu. Istilah mabuk agama. Itu rame itu. Jadi intinya itu kalau orang beragama itu biasa-biasa. Jangan kenceng-kenceng. Ini sebenarnya itu mengendorkan kita sebagai orang yang beragama. Namanya beragama ya harus kenceng, Pak. Nah, kalau nggak kenceng, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu memang harus kenceng. Cuma kencengnya kita beragama itu bukan berarti kemudian menyudutkan orang lain, kan begitu. Tapi harus kenceng. Kalau nggak kenceng, setan itu kenceng. Jadi kalau setan kenceng kita biasa-biasa ya gampang, godanya gampang gitu. Karena setan menggoda kita itu strata pendidikan mereka itu lebih tinggi daripada kita, Pak.
Maka yang nun sewu nggih, yang lulusan SD itu setannya yang goda lulusan SMP. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Nah, godaannya banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari masjid yang kita cintai ini, mari kita kuatkan iman dan Islam kita, diri kita, keluarga kita, untuk hari depan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, aku dihalalkan rampasan perang. Ini saya rasa sudah dijabarkan panjang lebar oleh Pak Kiai dalam tafsir Idris ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Walaupun saya nggak ikut dengar kedengeran Pak di surat Al-Anfal kemarin dijelaskan tentang masalah itu. Kemudian selanjutnya wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan tanah sebagai alat bersuci dan tempat beribadah. Umat terdahulu tanah dijadikan alat bersuci, tapi tempat beribadah enggak. Namanya tempat beribadah harus di tempatnya. Umat Islam enggak. Kita dimanapun bisa beribadah. Kan gitu kan. Enggak harus di masjid misalnya. Nah, dimanapun saja kalau memang sudah waktunya waktu sholat, kemudian sudah mepet waktunya, manapun bisa menjadi tempat ibadah. Nah, itu boleh. Maka unik perkataan Umar pada waktu itu ketika masuk Masjidil Aqsa Al-Quds, kemudian datang waktu sholat, pendeta kemudian mempersilahkan, monggo silahkan sholat di gereja. Umar menolak, bukannya tidak boleh, bukannya saya tidak mau sholat di sini, tetapi saya khawatir nanti orang-orang setelahku mereka akan sholat di tempat ibadah umat lain. Nah, itu kan penjajahan terhadap tempat ibadah agama lain. Akhirnya Umar sholat di depan gereja yang sekarang kemudian didirikan Masjid Umar di Palestina itu. Seperti itu. Nah, kalau Umar sholat di gereja, wah kacau Pak. Nah, kita marah sama umat lain, tidak harus gereja nih, tempat yang lain, akhirnya kita sholat di situ. Nah ini maka ini keutamaan Nabi, tanah itu dijadikan alat bersuci, dan alat bersuci ini itu secara medis juga terbukti. Nah, misalnya kalau kena air liur anjing, kan tidak ada hanya dengan air. Salah satunya dengan tanah. Karena sabun tidak bisa kemudian menghilangkan virus yang ada di liur anjing tadi. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus ke seluruh alam semesta. Nabi Muhammad tidak hanya untuk manusia. Ya, tidak hanya untuk umat Islam kepada seluruh manusia. Kemudian bangsa jin, kan mungkin kalau dalam surat Al-Ahqaf nanti panjenengan bisa baca, Nabi itu pernah membaca Al-Quran, kemudian didengarkan oleh bangsa jin. Kemudian bangsa jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Maka kemudian mereka kembali ke kaumnya, menyampaikan apa yang mereka dengar. Jadi yang namanya jin muslim ada Pak. Tapi mohon maaf kalau saya lebih cenderung pada kita harus meyakini itu, tapi jangan bermain-main dengan makhluk gaib itu. Bermain-main dengan makhluk gaib seperti apa? Nah, misalnya kalau kan ada orang meruqyah kemudian berdialog dengan jin, itu ya namanya orang kesurupan sudah, yang penting harus keluar. Nggak usah diajak ngobrol lama-lama. Kalau diajak ngobrol lama-lama kasihkan nanti. Akhirnya minta, saya akan keluar tapi ini saya minta telur. Nah, begitu kemudian cuma telur, panjenengan kasih telur, besok dia kemasukan lagi, panjenengan mau ruqyah seberapa banyak nggak akan keluar dia. Karena sudah kalah gitu Pak. Nah, itu. Nah, maka kita harus yakin, tetapi jangan bermain-main dengan mereka. Maka jangan heran sekarang mereka bermain-main dengan kita. Kalau kita nggak bisa ngelihat mereka, tapi mereka ngelihat kita. Kenapa kemudian Rasulullah
menganjurkan dalam banyak hal terkait dengan masalah jin ini. Nggak boleh istinja dengan tulang, karena tulang makanannya jin. Mungkin manusia itu rakus itu, sampai tulang pun akhirnya jadi tulang lunak. Maka jadi kalau ada jin setan itu nyari mangsa wajar, Pak. Semua kita makan. Di Presto Cafe. Sampai besi pun lunak. Luar biasa. Kemudian tidak boleh buang air atau buang kotoran di lubang. Kita pergi kemanapun, nah, itu khawatir ada makhluk yang ada di situ. Kemudian tempat jin itu memang gunung, kemudian lautan, kemudian hutan, rumah yang kosong atau rumah yang kotor. Dalam rumah juga ada tempat-tempat khusus, kamar mandi, gudang. Nah, itu beberapa tempat yang diisyaratkan oleh Nabi. Maka kita membersihkan atau bersih itu akan menjaga hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang terakhir, wa khutima biya an-nabiyun. Denganku ditutup kenabian. Para nabi ditutup dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengaku nabi, nah berarti sudah palsu itu. Karena akhir nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita di bulan Rajab, besok bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, banyak hal yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian menambah kecintaan kita kepada beliau dan menambah kecintaan Allah terhadap diri kita. Wallahu a'lam. Inilah keutamaan di antara keutamaan Rasulullah dan keutamaan. Kenapa kita belajar keutamaan Rasulullah? Agar menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Ketika sesuatu ini kita cintai atau orang yang kita cintai otomatis dengan cinta kita menambah semangat kita untuk mengikuti yang kita cintai. Bahkan kita mendoakan beliau dengan bersolawat, dan dengan bersolawat ini tidak akan ditolak oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Monggo kalau ada pertanyaan karena ini sudah 30 menit, mari kita lanjut kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan kepada kita ini menambah kecintaan kepada kita kepada Rasulullah, bagaimana semangatnya Rasulullah untuk membangun Islam ini, bagaimana semangat beliau, dan beliau salah satunya ditakuti oleh para musuhnya mendengar nama beliau Rasulullah. Oleh sebab itu mudah-mudahan menambah semangat di dalam kita beragama Islam ini agar tidak tergelincir atau terombang-ambing dengan propaganda yang ada di media-media sosial. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah dan senantiasa kita dikumpulkan dalam majelis-majelis begini, dan insya Allah nanti kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha